Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan membawakan cerita lanjutan dari cerita akibat sumpah pocong yang dialami Mayang. Gunakan handset kalian, pejamkan mata, dan langsung saja kita ke ceritanya. Merasa jika ajian yang dilakukan Abah Jaya malam kemarin tidak berhasil untuk menjaga dirinya dari gangguan setan, Mang Chandra pun akhirnya nekat pergi untuk menemui Lurah Bahar. Ia ingin meminta sesuatu yang lain. Mang Chandra tak habis pikir. Padahal ia sudah melakukan semua hal yang dianjurkan oleh Abah Jaya. Minum dan mandi menggunakan air jampi-jampi pria itu. Entah tidak mempan atau memang harus sekian kali dilakukan agar mendapat efek yang kentara. Mang Chandra tak bisa berpikir lagi. Daripada harus mengalami gangguan mistis terus-menerus dan menunggu jampi-jampi selanjutnya, lebih baik ia menemui Lurah Bahar untuk mengusulkan sesuatu. Mang Chandra berjalan dengan langkah lebar. Ia keluar dari area pekarangan rumah. Ia segera berbelok ke jalan yang akan membawanya ke balai desa. Sepanjang jalan, Mang Chandra menggerutu pelan, seperti berbisik-bisik atau berbicara sendiri. Orang yang melihat tingkahnya itu merasa aneh. Si Chandra kenapa? Gegerenceman, berkumam tidak jelas begitu? Salah seorang pria tua yang sedang mengarit rumput bertanya kepada rekannya. Pria yang lebih muda itu pun mengangkat bahunya, tanda tak mengerti dan tak mau tahu apa yang dialami oleh Mang Chandra. Sementara itu, Mang Chandra bergumam karena dirinya mengingat kejadian selepas Abah Jaya pergi dari rumahnya. Mang Chandra bergegas meminum air yang sudah dijampi-jampi oleh orang tua itu. Lalu sebagiannya lagi dibuat untuk mandi malam itu juga. Namun, saat proses mandi itulah, Mang Chandra malah mendapatkan teror. Beberapa kali ada suara perempuan yang memanggil namanya. Suara yang amat ia kenali sejak dulu, yakni panggilan Mayang terhadapnya. Mang Chandra, Mang Chandra, Mang Chandra, Mang Chandra. Kata Bapak mau ngambil Juragan. Mang Chandra. Wadah terbuat dari anyaman bambu. Itulah carangka. Begitulah ucapan Mayang dulu, sewaktu ia masih remaja. Mang Chandra yang dulu bekerja di perkebunan teh bersama orang tua Mayang, kadang meminjam carangka milik bapaknya Mayang. Setelah hasilnya ditimbang, Mang Chandra lantas membawa benda itu untuk ke rumahnya. Setelah sore hari, lantas Mayang selalu dititah untuk mengambilnya.
Intonasi bicara Mayang ketika datang terdengar biasa dan terkesan ceria sebagaimana anak remaja. Namun, saat ini suaranya terdengar pelan dengan intonasi yang amat lambat, lemah, dan putus asa. Atuh Mayang, jangan kesini wae. Mamang sudah kapok. Maaf. Pergi Mayang, pergi. Mang Chandra tergugu-gugu di kamar mandi, seraya menangis. Ia gemetaran karena dingin, tetapi getaran di sekujur tubuhnya lebih karena ia ketakutan. Ucapan Mang Chandra hanya dijawab oleh tawa. Bukan tawa yang melengking, bak kuntilanak, tetapi suaranya seperti digumam dengan kesan menyepelekan Mang Chandra. Sontak saja Mang Chandra langsung pergi dari kamar mandi, hanya memakai kain sarung saja. Ia kabur dari rumah, lari tunggang langgang menuju kediaman saudaranya yang berjarak sekitar 25 meter dari rumahnya. Malam-malam yang siang masih dialami pria kurus berambut gondrong tersebut. Di rumah saudaranya, Mang Chandra memang tak mendapat gangguan. Hanya saja, ia jadi tak bisa tidur sejenak pun. Semalaman, Mang Chandra hanya menatap langit-langit rumah saudaranya itu dengan pandangan kosong. Maka, tak aneh bila di siang hari, ketika Mang Chandra berjalan ke balai desa, wajahnya tampak luyu dengan kantung mata menebal serta menggelap. Mang Chandra merasakan kantuk yang tak bisa ia hilangkan dengan tidur sekejap saja. Pria itu terlalu gelisah jika dalam nyata saja ia bertemu dengan setan, apalagi di alam mimpi. Mang Chandra terlalu takut jika dirinya tak bisa bangun lagi. Sekitar 15 menit terlewati. Mang Chandra akhirnya tiba di balai desa. Ia pun segera datang ke ruangan Lurah Bahar yang saat ini tengah mengobrol singkat dengan Hardi. Kedua pria di dalam ruangan itu menoleh dengan wajah mengerinyit, bingung akan kedatangan Mang Chandra. "Aya naon, Ra? Datang-datang kemari, muka kusam pucet begitu?" tanya Lurah Bahar. Sedikit iba karena penampakan pria itu memang sangat kusam, pucat, dan sangat lesu. Mang Chandra melirik Hardi sejenak. Sempat ragu untuk mengutarakan maksudnya. Mengetahui delik tak nyaman dan sungkan, Hardi pun akhirnya berdiri. "Saya akan keluar dulu, Om. Silahkan, kalau mau ngobrol, dilanjut saja. Saya keluar dulu ya, Mam." Hardi berjalan ke arah pintu, seraya mengangguk sopan pada Mang Chandra. Sepeninggal Hardi, Mang Chandra buru-buru duduk di kursi depan meja Pak Lurah, tempat yang tadi diduduki lelaki yang baru saja keluar itu. "Pak Lurah, kali ini saya mau buat usulan. Saya yakin gak bakal digangguin lagi sama setannya Mayang, Pak." Lurah Bahar mengangkat kedua alisnya terkejut. Doa-doa Bajaya mempan juga ternyata.
Walaupun baru semalam, Pak Lurah, ucap Mang Chandra. Terus semalam saya digangguin, Pak. Justru apa yang saya kirakan doa jampi dari Abah Jaya itu mempan apanya? Justru saya mau pingsan, Pak. Saya mau yang instan aja. Kalau jampi-jampi Abah Jaya nggak berhasil cuma sekali, usulan saya kali ini pasti membuahkan hasil, Pak. Tutur Mang Chandra menggebu-gebu. Apa itu? Apa yang mau usulkan kamu lagi sama saya? Sudah capek, Chandra. Lurah Bahar mengerutkan kening. Baik, Pak Lurah. Saya mau si Mayang dimakamkan secara layak saja, Pak. Jemput dia dari hutan, biar desa gak kena sial atau teror-teror yang lebih mengerikan lagi. Saya udah capek. Pak Lurah seketika menghela nafas. Kamu sadar tidak, Chandra? Kamu bicara apa? Kalau kita menjemput Mayang ke hutan Cidupa, itu sama saja kita undang bencana. Desa kita memang tidak berkeyakinan pada leluhur, tapi kematian yang disebabkan sumpah pocong itu efeknya sangat buruk. Kamu mau bertanggung jawab kalau tiba-tiba desa Cimenyan gempa atau kena longsor? Mang Chandra menelan ludah. Penuturan Lurah Bahar memang terkesan mengerikan. Namun, ia tahu bahwa sang lurah bicara sedemikian karena dia tidak mengalami teror parah seperti dirinya. Bencana longsor sepertinya nggak apa-apa, dan itu lebih baik. Dengan begitu, orang lain juga akan kena imbasnya. Bukan saya seorang saja yang menanggung teror, Pak. Tolong saya. Lurah Bahar seketika naik pitam. Enak saja kamu. Saya mati-matian membangun kondisi desa Cimenyan dari dulu. Jelas saya tidak mau kalau ada sesuatu yang buruk datang menimpa desa. Tapi tolong, Pak Lurah, saya gimana, Pak? Mending Pak Lurah saja yang diteror hantu Mayang, jangan saya. Lancang kamu. Daripada tambah pusing, mending kamu pulang saja. Ngariweukeun kamu tuh, Chandra. Bikin repot wae. Mang Chandra berdecak. Mendebat kepala desa memang tak akan berguna. Akhirnya, ia pun beranjak pergi dengan riak kekalutan yang semakin besar. Tanpa bicara atau terbasa-basi lagi, Mang Chandra berjalan keluar ruangan dengan pundak yang melorot lesu. Di luar, Mang Chandra tak sengaja berpapasan lagi dengan Hardi. Sejak tadi, Hardi memang tidak pergi jauh. Ia mendengar perbincangan antara Om dan tamunya itu. Ia sampai kebingungan saat mendengar Mayang bergentayangan. Namun, Hardi seketika sadar. Sebuah dendam mungkin sudah menyeruak dari lapisan tanah misteri. Lagi pula, siapa yang rela bila tubuh mereka diperlakukan semena-mena?
Apalagi Mayang digeletakkan begitu saja di tengah hutan. Jika itu terjadi padanya, ia pun akan sangat marah. Hardi berdiri di ambang pintu ruangan, menatap Lurah Bahar yang sedang menggerutu pelan seraya membereskan 3 map berwarna biru di mejanya. "Om, saya mau balik dulu. Saya mau nyiapin barang, Om." Lurah Bahar yang sedang komat kamit seketika terdiam dan menatap keponakannya yang telah yatim piatu itu. "Memangnya kamu mau berangkat sekarang?" tanya Lurah Bahar. "Tidak juga, Om." "Lebih baik kamu pikir-pikir dulu sebelum pergi ke desa itu." "Kenapa memangnya? Ini urusan bisnisku. Om jangan sangkut-sangkut pautkan dengan hal-hal mistis." Lurah Bahar mengebrak meja sedikit keras. "Bagaimana tidak ada sangkut pautnya? Om ini tahu desas-desus terakhir soal desa bernama Lembah Kidul itu." Hardi hanya berdecak. "Aku gak bakal kena pengaruh dari isu apapun. Setan, demit, atau perdukunan yang Om bilang menjadi praktik biasa di sana sekarang sudah gak ada." Lelaki itu menghela napas kesal. "Berhentilah menganggapku seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, Om. Ini demi bisnis yang kujalani sekarang," ujar Hardi masa bodoh. Lurah Bahar tercengang. "Dasar, sifatmu itu sama saja dengan si Burhan." "Jelas, dia bapakku," sambar Hardi cepat. Ia tersenyum samar ketika Lurah Bahar memelotot. Membuat pria itu kesal memang hobi Hardi sejak dulu. "Aku pergi, Om. Om jaga diri, atau hantu Mayang bakal datangi Om malam ini." "Anak kurang ajar," maki Lurah Bahar. Seketika saja Hardi tertawa. Ia pun melenggang pergi, meninggalkan Lurah Bahar yang menggerutu kian tajam. Pria itu bangun dan membawa 3 map biru ke depan lemari laci. Ia hendak meletakkan benda-benda tersebut. Akan tetapi, ada sesuatu barang di lacinya yang membuat sosok Pak Lurah itu tertegun. Ia lantas meraba kain lusuh di salah satu laci tersebut. "Siapa yang menaruh ini di sini?" gumamnya saat urung untuk meraih kain yang rupanya kain kafan itu. Lurah Bahar seketika menutup laci dengan sentakan keras hingga tertutup. Lurah Bahar berpikir, jika kedatangan Mang Chandra malah membawa sial untuknya. Kepulan asap nikotin mengudara di antara sekelompok manusia. Orang yang terdiri dari 5 orang itu sedang berkumpul di sebuah warung kopi. Duduk meriung pada meja dan bangku kayu. Di hadapan mereka ada gelas-gelas kopi dan 2 piring pisang goreng dan gehu. Orang-orang tersebut pun sedang tenggelam dalam perbincangan serius soal teror tengah malam yang mereka yakini sebagai ulah malam. Beberapa di antara mereka berkata, ada yang mengalami kejadian mistis jika malam sudah lewat Isya. Kejadian itu memang tidak menampakkan sesosok makhluk halus, sekedar adanya ketukan di kaca jendela, atau seperti ada bayangan yang melintas di tengah rumah.
Ketika hendak dipergoki, bayangan itu lenyap seperti memang tidak pernah ada. Eta mah masih sepele. Aku pernah lihat ada perempuan berjalan di depan rumah. Pakaiannya sama persis dengan apa yang dipakai oleh Mayang, gaun yang dipakai terakhir kali pas dia mati. Semua mata mengarah pada lelaki berkacamata tebal yang baru saja mengutarakan pengalamannya. Yang benar kamu, Dan? Tanya salah satunya. Ya bener atuh, masa saya bohong? Kamu lagi gak pakai kacamatamu. Mungkin. Ujar pria berkaus putih tulang yang duduk di seberang Dadan. Aku itu gak bohong. Makanya aku percaya kalau teror-teror di desa itu karena ulah dia. Jangan-jangan setan yang selama ini kerja sama bareng Mayang yang jahil sama kita. Perbincangan itu kian misterius. Yang ada di sana terus saja membahas yang sama. Hal itu pun tertangkap indera pendengaran Hardi yang sengaja mampir untuk membeli sebungkus rokok. Hardi menatap sekumpulan laki-laki berbeda usia itu dengan kerenyitan halus. Dari tadi mereka itu ngomongin soal Jennat almarhum Mayang terus sampai bosan telinga emak dengernya, ujar sang pemilik warung. Hardi segera menoleh pada wanita berumur 60 tahunan itu dan tersenyum. Memangnya benar ya, Mak? Mayang jadi hantu? Tanyanya iseng. Alah, mana ada orang meninggal jadi hantu? Jang Hardi, itu mah jin aja. Wanita itu berdecak penuh keprihatinan. Sebenarnya mah emak kasihan sama Mayang. Baru nikah, ditinggal mati suaminya. Anak yatim piatu itu malah harus meninggal juga. Hardi tersenyum miris. Kondisi Mayang yang tanpa ayah dan ibu begitu mirip dengannya. Meski Hardi kehilangan orang tua itu sejak ia berumur 13 tahun. Di waktu yang sama, perhatian Hardi pun terlalih pada kegaduhan dari seseorang yang meracau dari kejauhan. Bukan hanya Hardi yang penasaran. Sekelompok pria yang tengah ngopi di sana pun menengok ke ujung jalan. Sama-sama ingin tahu siapa yang berteriak-teriak tidak jelas dari arah sana. Seolah kehilangan kesadaran, sosok Mang Chandra terlihat berlari-lari kecil. Sesekali ia mengumpat dan seperti orang gila yang kelabakan. Cek aing oge kubur, lah dipicen di luar. Kata saya juga kuburkan, jangan dibuang di hutan. Teriak Mang Chandra yang kesadarannya seolah dikalahkan kekalutan. Ia terus saja berkata seperti itu, lalu melambahi kata-katanya dengan, "Jangan ganggu aku mulu, Mayang. Ampura pisan." Kayaknya si Chandra kena teror paling parah, gumam salah seorang di warung kopi. Mereka bergidik dan berusaha untuk tidak peduli akan kondisi Mang Chandra yang memprihatinkan itu. Jangan ikut campur lah, atau kita bakal kayak si Chandra, diteror habis-habisan sama Mayang. Hardi mengerutkan kening ketika sadar telah hilangnya tenggang rasa di desa itu. Sekelompok bapak-bapak di warung malah melanjutkan minum kopi dan menyantap gorengan dengan bias wajah tak peduli.
Hardi pun lantas pamit pergi pada emak penjaga warung yang sedang bengong melihat tingkah Mang Chandra yang baru saja lewat. Iya, Jang Hardi, hati-hati. Ucap wanita itu tergagap. Hardi pun segera mengekori langkah Mang Chandra yang tiba-tiba berlari sambil menangis. Ia terus meracau. Tak jelas keliling desa, Hardi pun berusaha mengejar hingga sampailah ia di sebuah lapangan kosong. Orang-orang banyak bermunculan, menonton dengan kerenyit, tak mengerti akan tingkah Mang Chandra. Pria itu menangis seraya memukul-mukul dada. Iya, aku salah sama kamu, Mayang. Makanya aku minta maaf. Hardi tak tahu kemana maksud ucapan Mang Chandra. Ia lantas melerai tingkah aneh pria itu dan bertanya, Mamang tahu sesuatu soal kematian Mayang, Mang? Mang Chandra mendelik ketakutan. Enggak, saya tuh cuma mau uang saja. Enggak, saya cuma mau uang saja. Saya disogok. Saya disuruh keluar tentang kematian si Mayang. Enggak. Hardi semakin tidak mengerti. Ia lantas melihat ke sekeliling. Warga sudah bermunculan, tetapi tak seorang pun bersedia menenangkan Mang Chandra. Mang, ayo, aku antar ke rumah saja. Ya, ayo Mang. Usul Hardi seraya memapah lengan pria itu. Rumah Hardi. Hardi terperangah. Rupanya Mang Chandra masih mengenali dirinya di saat ia kehilangan kewarasannya seperti itu. Rumah Mamang atuh? Rumah siapa lagi, Mang? Gak mau, Di. Di sana teh ada si Mayang yang nungguin aku. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau ke sana, Di. Jangan bawa saya ke sana. Hardi menghela napas perlahan. Gak ada Mayang di rumah Mang Chandra. Percaya saja sama saya, Mang. Ujarnya tak ingin bertele-tele. Menyelamatkan Mang Chandra dari telisik aneh dan ngeri-ngeri yang tampak di mata warga saat ini akan lebih baik jika dilakukan dengan cepat. Setengah diseret, Mang Chandra pun mulai melangkah menjauhi tempat tersebut. Hardi membawa pria itu menuju rumahnya. Di depan halaman rumah Nani, istri Mang Chandra pun datang. Nani baru datang dari desa ibunya. Astagfirullah, Kang. Kenapa ini? Seru Nani yang melihat suaminya lunglai di samping Hardi. Gak tahu, Bi. Pokoknya, ayo masuk dulu. Biarin Mang Chandra istirahat. Nani pun mengangguk dan buru-buru membuka pintu. Hardi sigap memapah tubuh Mang Chandra, masuk dan membaringkannya di kasur. Hardi keluar lagi dan membiarkan Nani memberikan segelas air untuk diminum suaminya. Aku pamit ya, Bi. Ucap Hardi. Sebentar, Di. Nani terpantang-panting dari dalam kamar, memburu Hardi yang hampir turun dari rumahnya. Itu kenapa sama Kang Chandra, Di? 3 hari ditinggalin sama saya, kok jadi begini? Tanya Nani dengan wajah gelisah. Aku juga kurang tahu, Bi. Aku juga baru tahu sekarang Mang Chandra seperti ini. Hardi melirik ke dalam rumah sejenak. Lalu dia berkata, tapi akan lebih baik kalau misalkan Mang Chandra dibawa ke rumah bapaknya saja, Bi. Di sini
Dia kayak terkena serangan panik sama sesuatu yang tidak bisa dijabarkan. Hardi tidak ingin mengatakan kalau Mang Chandra bertingkah seperti itu karena hantu mayang. Hardi juga ingin menutupi teror yang menimpa Mang Chandra demi menyelamatkan Mayang dari fitnah. Seperti yang dikatakan emak penjaga warung tadi, mana ada orang meninggal menjadi hantu. Ya, Hardi hanya kasihan pada sosok Mayang. Entah apa salah gadis itu hingga ia menjadi kambing hitam para warga. Duh, gimana ya di kampung Cilangari juga lagi paceklik. Kalau kita numpang di sana malah nambah beban. Nani berkata dengan khawatir. Ia pulang ke rumah orang tuanya karena memberikan uang untuk bekal keluarganya di sana. Uang yang diberikan Mang Chandra kala itu, Nani tidak tahu saja jika uang itu adalah upah karena Mang Chandra jadi kompor isu atas kematian Mayang. Ya sudah Bi, bagaimana baiknya saja. Semoga Mang Chandra nggak keterusan, ucap Hardi. Iya nuhun pisan udah nganter Kang Chandra ke sini ya. Hardi hanya mengangguk dan berjalan pergi. Nani pun segera masuk kembali karena Mang Chandra memanggil-manggil namanya. Dengan telaten dan sabar, Nani mengurus Mang Chandra yang terus-terusan meracau soal permintaan maaf. Ketika ditanya, ia ingin meminta maaf pada siapa, Mang Chandra hanya berdiam diri dengan tatapan kosong. Kelakuan Mang Chandra membuat Nani menangis takut. Ia khawatir akan terjadi sesuatu pada suaminya itu. Derik belalang malam itu begitu nyaring terdengar. Hening semakin terasa. Serangga itu menggerik secara bersamaan, seolah sebagai tanda bahwa makhluk hidup lain selain mereka sudah terlelap pada dalamnya mimpi-mimpi. Hanya saja, suara-suara itu juga seolah menandakan bahwa makhluk kegelapan sedang merayapi malam. Dalam kesenyapan itu, Mang Chandra tiba-tiba membuka mata. Ia yang memang tak bisa benar-benar terlelap, langsung bangkit dari kasurnya tanpa diketahui oleh Nani yang tidur menyamping di sebelahnya. Tiada derak saat Mang Chandra turun dari ranjang. Langkahnya yang peran tertuju ke pintu kamar. Malam ini, segala bunyi seolah senyap. Sampai-sampai Nani tak sadar bahwa suaminya telah keluar dari dalam rumah. Mang Chandra berjalan cepat ke arah musola tanpa alas kaki. Ia masuk begitu saja ke teras, meninggalkan jejak-jejak tanah dari kedua telapak kakinya. Lelaki itu menyusur sebuah lemari kayu berpahat jadul di sudut ruang paling belakang barisan saf solat. Ia mengeluarkan semua isi di dalamnya. Berbagai warna dan macam mukena serta kain sarung berhamburan keluar saat tak menemukan apa yang dicari. Mang Chandra beralih ke pintu lemari yang lain. Di sanalah ia menemukan kain kafan yang dilipat rapi. Lamat-lamat senyum mengerikan muncul di wajah pria itu. Sekarang kamu akan aku kuburkan secara layak, Mayang. Anggap ini sebagai permintaan maafku, ucapnya lirih. Mang Chandra seketika bangkit, meninggalkan kekacauan di lemari. Ia keluar dari musola dan berlari ke arah hutan.
Bagaimanapun caranya, ia ingin menemui Mayang, meminta maaf, dan menguburkan jasadnya dengan sangat layak malam ini juga. Begitulah cerita lanjutan dari Akibat Sumpah Pocong part 6. Teman-teman semuanya, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan cerita dari Akibat Sumpah Pocong besok hari. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel Cerita Malam Official. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Jangan lupa komen bagi yang penasaran. Tunjukkan kehadiran dan eksistensi kalian. Saya Indra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.